Budi Pamungkas. Saya merupakan salah satu guru di jurusan analisis pengujian laboratorium di SMK Negeri 8. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata pelajaran produktif di APL, yaitu adalah analisis mikrobiologi. Nah, tepatnya hari ini akan membahas mengenai tentang pewarnaan. Saya membagikan LKS kepada di sini. LKPD yang saya gunakan ini menggunakan metode saintifik di mana ada 5 tahap. Mulai dengan tahapan yang pertama yaitu adalah tahap mengamati. Hasilnya di sini ada limbah cair industri, di mana limbah cair industri ini butuh adanya pengolahan, ya. Nah, pengolahan nanti dari pengolahan itu biasanya dilakukan identifikasi terlebih dahulu mengenai bakteri, ya. Nah, banyak macam-macamnya seperti yang digambar ini, ya, digambar di slide ini. Kemudian nanti baru adanya pewarnaan negatif. Kemungkinan pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh siswa pada saat pembelajaran yaitu adalah pertanyaan, bagaimana teknik pewarnaan negatif pada bakteri? Nah, apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut, nanti akan saya catat, kemudian nanti akan kita diskusikan secara bersama-sama pada saat akhir pembelajaran apakah bisa terjawab saat mengumpulkan data. Nah, kita harus kenalan dulu sama bakteri. Jadi bakteri sendiri adalah makhluk hidup mikroskopis yang memiliki ukuran yang sangat kecil dan tak dapat dilihat dengan mata diri, tapi yang mempunyai berbagai macam bentuk. Dari hasil penelusuran tadi, kemungkinan siswa akan menjawab ya beberapa bentuk bakteri sendiri. Yang pertama adalah bakteri bentuk hipokus, situ bulat, ya. Kemudian ada basil atau bata. Kemudian ada gambarnya, ini yang pertama adalah bentuk bulat. Ini jumlahnya ada 1, maka disebut sebagai monococcus. Kemudian karena di sini ada 2, maka dinamakan dengan diplococcus. Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar ketiga, ini bentuknya seperti suatu rantai, ya, maka diberi nama dengan streptococcus, ya. Kemudian ada lagi di bawahnya, kalau misalnya kita lihat gambarnya ini seperti buah anggur, ya, maka ini disebut sebagai dengan stadium. Bentuk batangnya kurang lebih mirip nih, ya, cuma perbedaannya adalah dari gambar yang tiga, ini bulat, ini bentuknya batang. Kalau dia ada 1, berarti dia monobasilus, ya. Nah, kalau dia 2, berarti diplobasilus. Nah, kalau bentuknya seperti rantai, berarti tinggal diganti dengan streptobasilus. Nah, yang berikutnya adalah bentuknya spiral. Ini hanya ada 2 tipe, ya, ada spirillum sama spirochetum, ya. Kalau spirillum dia spiralnya hanya setengah, ya, setengah spiral. Kalau ini benar-benar spiralnya. Kalau kita tahu bahwa bakteri itu ada macam-macam, ya. Salah satunya adalah bakteri yang bentuknya transparan, ya. Nah, bakteri yang bentuknya transparan itu sendiri memiliki 2 muatan, ya. Ada muatannya yang positif, ada juga yang bermuatan negatif, ya. Nah, bakteri yang transparan ini, ya, paling banyak itu dia yang bermuatan negatif. Nah, kalau transparan itu kan berarti kita sulit, ya, untuk mengamatinya. Maka untuk memudahkan agar mudah diamati, ya, maka adanya metode pewarnaan bakteri. Nah, gimana cara mewarnainya? Pasti kita butuh yang namanya zat warna. Nah, namanya zat warna itu pasti mempunyai berbagai macam tipe, ya. Nah, di sini ada 2 tipe, ada zat warna asam dan ada juga di sini zat warna basa. Terus bedanya apa gitu, ya? Zat warna basa, ya. Zat warna basa ini tutup, ya. Ini zat warna basa, ini dia bermuatannya adalah positif, ya, bermuatannya positif. Nah, karena tadi di sini bakterinya banyakan yang negatif, ya, kalau ada positif, zat warnanya positif, kemudian ada bakterinya negatif, maka kalau positif ketemu negatif itu biasanya akan tarik menarik, ya. Otomatis di sini nanti, ya, bakterinya akan terwarnai, ya. Nah, kalau gitu zat warna asam muatannya apa sih gitu, ya? Zat warna asam itu memiliki muatan negatif, ya. Tadi bakteri transparan banyaknya yang negatif. Kalau negatif ketemu sama negatif itu biasanya terjadi tolak menolak. Otomatis zat warnanya tadi tidak akan melekat pada si
bakteri, sehingga otomatis bakterinya tidak akan terwarnai. So, ya, lalu apakah yang terwarnai? Apa ya? Nah, sebelum menebak, cek dulu ya kita cari yang transparan tadi ya. Kan tadi supaya bisa diamati maka dibutuhkan satu metode pewarnaan. Jadi, warna tadi menggunakan zat warna yang sesuainya, baik dia mau zat warna asam ataupun zat warna basah. Nah, kalau tadi zat warnanya punya macam-macam, otomatis ya teknik pewarnaan dan macam-macam pewarnaan. Jadi di sini macam-macam pewarnaan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pewarnaan sederhana, ya. Yang kedua adalah pewarnaan diferensial atau gram. Yang ketiga adalah pewarnaan khusus, ya. Nah, kalau gitu pewarnaan sederhana ini apa aja sih? Nah, ternyata pewarnaan sederhana ini ada pewarnaan positif dan ada juga pewarnaan negatif. Berarti kalau gitu yang kita pelajari hari ini itu berkaitan dengan pewarnaan sederhana, ya. Itu ya. Kemudian untuk pewarnaan diferensial apa aja tuh ya? Pewarnaan diferensial berarti pewarnaan gram. Jadi gram sendiri nanti ada gram positif dan gram negatif. Nanti kita pelajari setelah kita mempelajari pewarnaan negatif. Sedangkan kalau yang khusus, sekarang kita ngomongin pewarnaan sederhana dong ya. Pewarnaan sederhana ada 2, yaitu pewarnaan negatif, juga ada pewarnaan negatif. Ternyata zat warna yang digunakan adalah zat warna asam. Tadi zat warna asam sudah dijelaskan bahwa dia memiliki muatan negatif ya. Nah, kalau misalnya dia pewarnaan positif, ternyata dia zat warnanya basa yang digunakan. Nah, tadi zat warna basa itu muatannya adalah positif. Nah, tadi masih ingat nggak? Bakteri yang transparan itu paling banyak muatannya adalah gitu. Tanda kata kita mau menebak pewarnaan positif, kalau dia zat warnanya basa positif, berkaitan dengan bakteri yang bersifat negatif, positif dan negatif akan saling tarik-menarik, sehingga otomatis nanti bakterinya akan negatif. Zat warnanya negatif, zat warna asam ya. Nah, berarti dengan tadi bakteri negatif dengan negatif akan terjadi tolak-menolak ya. Otomatis kalau begitu bakterinya tidak akan terwarnai. Makanya tadi di sini, ini zat warnanya negatif, bakterinya negatif, maka terjadi tolak menolak sehingga bakterinya tidak terwarnai. Ya, sedangkan kalau pewarnaan positif, dia positif ketemu negatif, maka kalau begitu bakterinya akan terwarnai karena positif ketemu negatif akan tarik menarik sehingga zat warnanya nanti akan masuk ke dalam bakteri. Warnanya belum terpecahkan. Kira-kira apa video pewarnaan? Negative staining is a type of simple staining. In this case, the background is colored and the cell remains colorless. In negative staining, heat is not applied to affix the bacterial samples on the slide, so bacteria are less distorted. This is one method of negative staining. Your instructor may ask you to follow a different procedure, but the end result is the same. You will need 2 slides for this experiment. Place a small drop or loopful of nigrosin at the end of each slide. For cultures on solid media, add a loopful of distilled water and emulsify a small amount of the culture in the nigrosin water drop. Flame the loop, get a loopful of water, and add it to the drop of nigrosin. Flame your loop, remove the cap from the tube containing the solid culture. Pass the tube through the flame, obtain a loopful of bacteria, and mix it with the nigrosin water drop on the slide. Using the end edge of another slide, spread out the drop to produce a smear varying from opaque black to gray. The angle of the spreading slide will determine the thickness of the smear. Let the smear air dry. Do not fix it. Slide under the microscope. On areas of the slide where the stain is too thick, the smear will appear cracked and is not viewable. Likewise, areas that have too little stain will not provide enough contrast with the bacteria. Find the area that shows colorless cells against the black background. Nigrosin is a negatively charged dye, and so is the bacterial surface. This causes the dye to be repelled. The background stains a dark color with a clear cell and capsule.
When you have finished viewing your results, gently blot the oil from the slide and store it in a slide box. Menyimak ya bagaimana seorang yang bekerja di laboratorium melakukan teknik pewarnaan negatif pada bakteri. Nah, untuk selama daring ini, selama masa pandemi, kita tidak diperkenankan untuk bekerja di laboratorium. Ya, oleh sebab itu kita cukup dengan mengamati, ya belajar dengan mengamati video orang lain yang sudah melakukan. Yang pertama kita bahas dulu tentang alat dan bahannya dulu ya. Nah, kalau berdasarkan dari video tadi ya, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa alat-alat yang digunakan tadi ada ozon untuk mengambil kultur bakteri, kemudian ada gluten ya untuk proses sterilisasi, menjaga proses sterilisasi, kemudian juga ada preparat yang digunakan sebagai tempat untuk menempelkan tinta Cina atau nigrosin tadi dengan kultur bakterinya, dan juga ada pipet tetes ya untuk meneteskan zat warnanya, kemudian ada tabung reaksi sebagai wadah dari bakterinya, dan ada juga mikroskop yang kita gunakan untuk mengamati si bakteri. Bahannya sendiri dari video tadi itu adalah nigrosin tinta Cinanya ya, tintanya, zat warnanya, kemudian ada aquades ya pada saat sterilisasi ozonnya ya, kemudian ada api dan juga ada tisu lensa pada saat pengapan ya. Dan kemudian di sini juga ada kultur bakteri ya, sebagai bakteri yang akan diidentifikasi. Nah, berikutnya adalah prosedur percobaan kita siapkan. Yang pasti adalah alat dan bahan terlebih dahulu ya, seperti berikut ya. Diambil dulu dan disiapkan dulu ceketnya, dicuci ya, posisinya udah dicuci, kemudian nanti baru alat dan bahan disiapkan ya. Setelah itu, setelah alat dan bahan disiapkan, jangan lupa juga kita untuk melakukan sterilisasi diri dan juga analisis ya. Karena di analisis mikrobiologi steril itu adalah kalau misalnya sudah baru mensterilisasi alat dan alat-alat yang sudah kita cuci tadi. Objek yang paling penting juga ya. Nah, kaca objek ini dilakukan sterilisasi seperti biasa, yaitu adalah kaca objeknya terlebih dahulu pada saat dipegang itu disebutkan dengan alkohol 70% ya. Kemudian didiamkan dulu sebentar ya. Nah, jangan pernah kita letakkan ke atas meja. Nanti kalau misalnya kita letakkan di atas meja, otomatis nanti kacanya akan ada kemungkinan terkontaminasi oleh bakteri lain ya. Kemudian setelah itu baru kita lewatkan di atas api unggun sebagai kaca objek yang dilewatkan. Kita juga harus melakukan sterilisasi pada ozon, karena ozon ini penting ya, adalah alat yang kita gunakan untuk mengambil kultur bakteri. Nah, andai kata kalau misalnya si ozonnya tersebut sudah terkontaminasi ya, otomatis nanti kultur bakteri yang di dalam tubuh itu juga akan terkontaminasi ya. Nah, si ozon ini bisa kita sterilisasi dengan cara kita pijatkan ya, kemudian didinginkan dulu ya, dan masih dalam posisi itu dipegang ya, dan tidak diletakkan di atas meja. Kemudian ini baru nanti digunakan untuk mengambil bakteri ini ya. Baru dilanjutkan ke teknik pewarnaan berikutnya ya. Tadi di bagian ujungnya sudah diletakkan sampel. Nah, ini langkah berikutnya adalah diteteskan dengan tinta Cina ya, atau nigrosin. Diteteskan. Nah, kemudian nanti dengan ozon tadi dicampurkan tinta Cina dan sampelnya tadi ya. Diratakan dengan ozon dengan gerakan memutar ya, agar tercampur antara si sampelnya dan tinta Cinanya. Kemudian nanti kaca objeknya, kita menggunakan dua kaca objek, jadi nanti yang disertifikasi adalah dua kaca objek. Nanti dari satu kaca objek yang tidak terpenetrasi oleh sampel dan tinta Cina itu akan menggeser atau berhipis hingga nanti terbentuknya lapisan tipis ya. Jadi antara dua kaca tadi ke kaca yang ujungnya kemudian tadi digeser hingga terbentuknya lapisan tipis antara si tinta Cina dan si sampel. Kemudian nanti kita biarkan mengering dan jadilah si preparat keringnya tadi tinggal diletakkan di mikroskop, kemudian kita tentukan perbesaran yang sesuai ya yang kita inginkan. Baru nanti kita mendapatkan hasil dan kita bisa mengidentifikasi kira-kira tadi dia memiliki bentuk seperti apa, fokus, lebih mudahnya untuk mengamati ya. Di sini prosedur percobaan ini sudah saya berikan gambaran ya. Yang mudah yang pertama tadi ya, ada ozon, ambil kultur bakterinya diletakkan di bagian pinggir kaca objek ya. Langkah keduanya yaitu adalah meneteskan tinta Cina di sini di atas dari sampel yang sudah diambil oleh ya. Nah, kalau sudah juga jangan lupa untuk meratakan ya. Meratakan bisa dengan cara memutar-mutar hingga menyatu antara si tinta Cina dan sampel. Kalau begitu langkah ketiga ya, kita butuh kaca objek lain ya, kaca objek lain di sini untuk menggeser masuk ke step nomor 4, yaitu adalah lapisan tipis
tadi. Yang ketika sudah kering nanti bisa kita amati di bawah mikroskop. Nah, setelah kita amati nanti kita bisa tahu dia bentuknya seperti apa. Nah, jadi untuk prosedur sendiri ya tidak harus saklek nomor satu harus dikasih bakteri yang di dalam tinta Cina ya, tapi tergantung oleh instruksi nanti dari masing-masing gurunya ya. Jadi boleh juga boleh juga langkah nomor 2 dulu baru nanti langkah nomor 1 atau langkah nomor 1 dulu baru nanti langkah nomor 2 ya. Sedangkan untuk yang langkah-langkah yang lainnya itu tidak boleh sini saya kasih lihat ya dari gambar video tadi juga bisa lihat. Ini ada beberapa contoh gambar pewarnaan negatif yang mungkin menjadi hasil pengamatan pada saat warna ya. Di sini ada gambar yang harusnya gambarnya seperti ini. Kemudian di sini ada 2 gambar lagi ya. Ini gambar retakan, yang ini gambar sudah jelas. Jadi ini ada 3 gambar. Yang ini gambarnya sangat terlihat ya. Yang ini ada bintik putih, yang lainnya warnanya hitam. Ya, ini jelas sekali ya perbedaannya antara yang bintik putih dan warna hitam ya. Sedangkan kalau yang ini hanya terlihat bentuk retakan-retakan ya. Warna hitam dan ada bentuk retakan-retakan. Sedangkan gambar yang satunya ini adalah gambar yang tidak jelas mana yang putih, mana yang hitam. Ini seperti warna ada noda-noda hitam seperti itu, sini warnanya putih ya. Jadi kurang jelas. Nah, di sini dari gambar hasil pengamatan ini sendiri kita bisa menebak beberapa kesalahan yang mungkin ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan gambar retakan nih, gambar pertama ini merupakan suatu kesalahan. Nah, kesalahan ini bisa terjadi apabila tadi pada saat pengaplikasian zat warnanya si nigrosin atau pitokinanya itu kita terlalu tebal ya, sehingga pada saat dia digoreng dengan kadar logis ya, itu bakterinya tidak terlihat dan terjadinya malah gambar retakan-retakan seperti ini karena terlalu tebal ya. Yang kedua adalah gambarnya tidak jelas, warnanya putih ya, sebagai kayak putih dan hitam ya, tidak jelas ya. Nah, ini pasti diakibatkan karena pengaplikasian zat warna yang terlalu tipis. Jadi kalau terlalu tebal dia membentuk retakan, kalau terlalu tipis dia tidak membuat sesuatu yang jelas ya, mana yang bakteri dan mana yang belakang yang berbeda dengan gambar yang seharusnya ini ada warna putihnya ya, bintik-bintik putih, yang ini warnanya jelas ya. Nah, kesalahan lagi yang mungkin terjadi adalah tidak menstabilkan diri alat dan bahan pada saat melakukan dari mengenai. Tadi kalau misalnya kita memperhatikan dari awal, prosedur kerjanya adalah kita harus sterilisasi alat dan bahan, kemudian kita juga harus melakukan sterilisasi diri ya. Jadi kalau misalnya dia tidak melakukan hal-hal itu, nanti ada kemungkinan juga kontaminasi. Berarti malah kita amati bukan bakteri dan bakteri yang mau kita amati dan indikasinya ya. Nah, yang keempat adalah tidak digunakan dalam laminar airflow sehingga ada kemungkinan kontaminasi dari udara luar yang terjadi sama ya. Karena tadi prinsipnya analisis mikrobiologi dan steril ya, jadi bila kita tidak melakukan sterilisasi itu bisa saja ada kontaminasi dari luar sehingga salah jenis bakteri yang kita amati, bukan bakteri yang kita jadikan sebagai sampel, malah nanti bakteri. Tadi kita tahu, kita bahas bersama-sama bahwa pewarnaan negatif ini adalah bagian dari pewarnaan sederhana ya. Nah, kenapa disebut pewarnaan negatif? Karena dia zat warnanya negatif. Ayo tadi zat warna negatif ini ya. Zat warna negatif ini adalah zat warna yang bersifat asam. Bakteri transparan tadi kebanyakan adalah bermuatan negatif. Kalau negatif bertemu dengan negatif tadi adalah kemungkinannya adalah tolak menolak. Otomatis dengan menggunakan zat warna negatif ini bakterinya tidak akan terwarnai. Yang terwarnai tadi apa? Tinta Cinanya tadi warna hitam, yang warna hitam adalah bukan bakterinya, melainkan si latar belakang. Jadi warnaan negatif karena menggunakan zat warna negatif dan bakterinya negatif, sama-sama negatif, berarti terjadi tolak menolak sehingga bakterinya tidak terwarnai. Yang terwarnai adalah latar belakangnya ya tuh. Nah, kalau gitu tadi ya, yang negatif zat warna asam hanya mewarnai latar belakang bakteri, sedangkan bakteri itu sendiri tetap tidak berwarna ya. Kalau misalnya tadi kita mengamati dari gambar yang seharusnya bakteri atau mikroba nampak seperti warna putih, sedangkan warna negatif ini kira-kira apa gitu. Kalau tadi prinsipnya adalah dengan mewarnai latar belakangnya, tujuannya adalah agar bakteri transparan yang bermuatan negatif itu dapat diamati ya, karena kalau dia transparan tanpa ada pewarnaan latar belakang itu akan sulit teramati jika dia bermuatan negatif ya. Paham ya? Ada pertanyaan mungkin? Nah, bila ada pertanyaan boleh silahkan nanti komen ya, komunikasikan. Karena di sini kita adalah proses daring ya, maka akan sulit untuk melakukan tahap komunikasi itu diakses
maupun anak-anak sekolah juga bisa dengan dibantu di rumah belajar ya. Nah, kemudian nanti ini diinformasikan bahwa pekan depan juga akan dibuat. Baik, hanya itu saja cukup untuk materi pewarnaan negatif. Inilah penjelasan saya ya untuk materi pewarnaan negatif di mata pelajaran analisis mikrobiologi untuk kelas 11 APL, analisis media laboratorium. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.